Hey yo, what's up brother? Kali ini saya akan menceritakan seluruh alur cerita dari film Emily. Film ini dirilis pada tanggal 4 Maret tahun 2016. Film ini bercerita tentang orang tua yang akan keluar kota untuk merayakan anniversary mereka. Mereka harus menyewa pengasuh untuk merawat anak-anaknya. Apakah yang akan terjadi pada anak-anak mereka? Lanjut nonton videonya. Di awal film kita diperlihatkan oleh tokoh bernama Anna. Dia sedang menelpon seseorang untuk menjadi pengasuh anak nanti malam. Tak lama kemudian, dia diculik oleh seseorang. Siapa orang tersebut, kita akan tahu sebentar lagi. Orang yang menculik Anna tersebut lalu menyamar sebagai Anna dan mengambil alih pekerjaan Anna untuk menjadi pengasuh di keluarga Thompson. Keluarga Thompson sebenarnya punya pengasuh langganan bernama Maggie, namun Maggie tidak bisa hadir. Anak yang akan diasuh Anna ada 3, yaitu Jacob, Sally, dan Christopher. Orang tua mereka berencana untuk merayakan anniversary mereka, maka dari itu Anna diminta untuk mengasuh anak-anak mereka selagi mereka pergi. Sesampai di rumah keluarga Thompson, Anna dikenalkan dan diberitahu tentang peraturan yang berlaku untuk anak-anak mereka. Setelah itu mereka pergi. Setelah mereka pergi, Anna menemani Jacob, Sally, dan Christopher untuk bermain bersama. Anna mulai memberi kebebasan untuk melakukan apa yang mereka sukai. Selang beberapa saat, Anna mengajak Jacob, Sally, dan Christopher untuk bermain petak umpet. Jacob pun mendapat giliran berjaga, sementara yang lainnya langsung bersembunyi ke tempat yang mereka anggap aman. Sementara Sally dan Christopher bersembunyi, Anna malah berkeliling rumah keluarga Thompson. Anna dengan sengaja menyabotase semua alat komunikasi di rumah tersebut, sampai di mana Anna menemukan berangkas yang berisi pistol. Singkat cerita, Jacob menemukan Anna yang berada di toilet. Namun dengan santai, Anna menyuruh Jacob untuk masuk ke dalam toilet untuk membantu Anna mengambil tampon untuknya. Jika ada yang belum tahu tentang tampon, silahkan cari sendiri di internet. Setelah Anna pergi, Jacob memberitahu temannya yang bernama Howie tentang apa yang ia lihat. Di lain sisi, teman Anna palsu yang ikut menculik anak asli sedang mengintai orang tua Jacob, Sally, dan Christopher untuk memberitahu anak palsu kapan mereka pulang. Setelah mereka selesai bermain petak umpet, Anna memberikan banyak cemilan, bahkan membiarkan mereka menggambar di dinding rumah. Di sini, Jacob menggambar dengan tulisan Anna. Namun Anna tak peduli dan tertarik pada Christopher. Tak berapa lama, Jacob mengajak mereka untuk memberi makan ular peliharaan mereka. Namun, Anna malah memberikan hamster kesayangan Sally untuk dibeli kepada ular tersebut. Sally nampak sedih dan berlari ke kamarnya. Christopher yang sangat polos langsung memasukkan hamster tersebut ke dalam kandang ular. Tak butuh waktu lama, ular tersebut langsung menelan utuh hamster tersebut. Kemudian, Jacob menyadari ada yang salah dengan tindakan Anna. Anna tampak lebih perhatian kepada Christopher. Kemudian, Anna mengajak Sally dan Christopher untuk menonton film. Namun, bukan film kartun atau semacamnya. Anna malah menunjukkan film dewasa kepada mereka berdua. Sementara Jacob yang sudah mulai curiga, pura-pura ke kamar mandi untuk menyelidiki Anna. Jacob secara diam-diam mengambil tas milik Anna dan memeriksa semuanya. Dan akhirnya, Jacob tahu bahwa Anna palsu ini bernama asli Emily. Tak lama kemudian, Jacob dari kamar mandi mendengar suara desaan dari film yang ditonton Anna dan kedua adiknya. Ketika Jacob memeriksanya, alangkah terkejutnya Jacob dan langsung mematikan film tersebut. Lalu, Jacob memarahi Anna karena kelakuannya itu. Setelah itu, Anna menyuruh mereka untuk tidur. Tetapi, sebelum Christopher tidur, Anna membacakan cerita tentang beruang dan anaknya. Di dalam ceritanya, dikisahkan seekor beruang yang berjuang untuk anaknya. Tetapi, suatu hari anaknya mati karena kelalaian dari beruang itu sendiri. Beruang pun sangat sedih atas kematian anaknya. Kemudian, ia bertemu dengan hyena untuk membantunya membuat anak yang baru. Tetapi, sang beruang tidak bisa lagi untuk mengandung. Kemudian, beruang dan hyena pun membuat banyak kerusuhan. Rencananya, beruang dan hyena pergi untuk mencari anak yang baru agar beruang tidak bersedih lagi. Dan ternyata, cerita itu adalah kisah nyata dari Emily yang kehilangan anaknya. Anaknya meninggal ketika ia sedang tertidur dan menindih tubuh anaknya. Sehingga
anaknya akhirnya meninggal. Setelah kematian anaknya, Emily sangat bersedih. Kemudian, Emily bertemu dengan orang yang membantu Emily tadi. Emily dan orang tadi pernah mencoba mengadopsi anak, tetapi mereka tidak mendapatkan izin. Lalu, mereka berdua memutuskan untuk pergi dan membuat identitas yang baru. Pada akhirnya, ia bertemu dengan Christopher. Maka dari itu, ia menyamar sebagai Anna untuk menculik Christopher. Saat Sally melewati kamar orang tuanya, ia menemukan senjata milik ayahnya yang berada di atas kasur, lalu mencerita pada Jacob. Sayangnya, Emily mengetahui itu, dan Jacob langsung menodongkan senjata milik ayahnya kepada Emily. Namun, Christopher ternyata belum tidur dan menghampiri mereka. Sontak, Jacob langsung menyembunyikan senjata itu di balik bantal. Namun, Christopher yang penasaran langsung mengambil pistol tersebut dan mengira itu adalah mainan. Saat ingin menembakkan kepada Emily, pistol tersebut ternyata tidak berisikan peluru. Tak lama kemudian, bel pintu rumah berbunyi. Emily mengambil pistol yang dipegang Christopher dan sedikit panik. Lalu Emily menyuruh Jacob, Sally, dan Christopher untuk diam. Sementara Emily berniat melihat siapa yang akan datang. Ternyata yang datang adalah Maggie, pengasuh yang biasa datang ke rumah keluarga Thompson. Maggie datang ke rumah karena ingin memberitahu bahwa Anna belum memberi kabar kepadanya. Namun setelah melihat Emily, Maggie langsung bertanya apa yang sedang terjadi kepada Anna. Emily beralasan bahwa ia adalah teman Anna yang bertugas menggantikan Anna karena Anna sedang sakit. Kemudian Maggie ingin bertemu dengan Jacob, Sally, dan Christopher untuk memastikan bahwa mereka baik-baik saja. Emily pun panik dan menyuruh Maggie menunggu di luar. Sementara itu, Emily mengirim pesan singkat kepada temannya agar dia mengirim pesan kepada Maggie melalui ponsel milik Anna, agar Maggie percaya kepada Emily. Setelah mendapat pesan dari ponsel milik Anna, Maggie memutuskan untuk pergi. Kemudian, Sally mengejar dan memasukkan secari kertas ke dalam tas milik Maggie. Emily pun curiga dan mengejar Maggie, lalu ia membuat Maggie pingsan. Kemudian, Emily menyembunyikan Maggie di suatu ruangan. Setelah itu, Emily memberikan minuman yang dicampur obat tidur kepada Jacob, Sally, dan Christopher. Karena merasa aneh, Jacob tidak menelan minuman itu dan memuntahkannya tanpa sepengetahuan Emily. Tak lama setelah itu, Emily mendapat telepon dari orang tua mereka. Mereka mengatakan bahwa akan segera pulang. Emily pun meminta temannya untuk mengulur waktu. Lalu, Emily mematikan semua lampu di rumah itu. Kemudian, ia pergi ke kamar Jacob untuk membunuhnya. Tetapi Jacob tidak di kamarnya. Ia ternyata pergi menemui temannya. Jacob ingin meminjam telepon, tetapi temannya tidak membawanya. Kemudian temannya menyuruh Jacob untuk pulang menyelamatkan adik-adiknya. Ketika Jacob sampai di rumah, ia melihat Emily sedang berkelahi dengan Maggie. Ternyata Maggie sudah terbangun dari pingsannya dan berusaha menyerang Emily. Ternyata Jacob pun memanfaatkan kesempatan itu untuk menyelamatkan kedua adiknya. Ketika ingin menyelamatkan Sally, ia melihat Maggie sudah terkapar bersimbah darah. Dan akhirnya ia ketahuan oleh Emily. Emily pun bernegosiasi dengan Jacob untuk menukar Sally dengan Christopher. Mereka melakukan pertukaran di halaman belakang. Jacob pun mempunyai rencana untuk mengisi tong sampah dengan petasan untuk menjebak Emily. Jacob mengatakan bahwa Christopher ada di dalam tong sampah. Ketika Emily membuka tong sampah, petasan pun meledak hingga melukai Emily. Selagi Emily kesakitan, Jacob dengan cepat membawa Sally dan Christopher ke dalam mobil yang berada di garasi. Mereka pergi dari rumah dan membawa mereka pergi dari rumah itu. Tanpa pikir panjang, ia menabrak Emily yang sedang kesakitan karena petasan tadi. Di sisi lain, orang tua Jacob memilih pulang menggunakan taksi. Di perjalanan pulang, taksi tersebut ditabrak oleh teman Emily untuk mengulur waktu. Namun karena azab, dirinya malah meninggal. Tak lama, polisi pun datang, tetapi tak menemukan identitasnya. Dan saat melihat bagasinya, polisi terkejut karena menemukan mayat. Mayat itu adalah mayat Anna yang asli. Orang tua Jacob pun khawatir karena menemukan Anna telah tewas. Ia pun dengan segera pulang ke rumah dengan diantar oleh polisi. Saat hampir tiba di rumah, ayah Jacob melihat mobilnya yang dikendarai oleh Jacob. Jacob langsung memeluk erat ayahnya
karena merasa bersyukur telah bertemu dengan orang tuanya kembali. Namun, Emily berhasil kabur dengan luka yang cukup parah. Nah, seperti itulah alur film dari Emily. Pesan yang dapat diambil adalah jangan mudah percaya dengan orang lain, karena kita tidak tahu seperti apa sifat dan tujuan asli mereka. Semoga kalian paham dengan alur film ini. Jika ada saran, kritik, atau request film, silahkan tulis di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.